juga sama, saya juga salah satu mentee dari Tante Janet Ma. Jadi apa namanya, tiba ingat gitu, wah waktu itu seperti, nah sebenarnya itu adalah salah satu inspirasi saya kenapa saya juga mau menjadi mentor. Nah hari ini saya mau berbagi the tears and joy of being mentor. Jadi saya lihat tadi banyak yang baru juga ya yang jadi mentor. Mungkin ntar ini sedikit insight gitu ya, apa sih ntar jadi mentor, apa yang terjadi gitu ya, the tears and joys. Nah ini pertama kenapa sih mau jadi mentor buat saya waktu itu, satu karena terinspirasi dari Tante Janet gitu kan. Saya di mentoring Tante Janet itu mungkin sekitar 3 tahunan saya baru achieve MDRT. Kenapa akhirnya achieve MDRT? Karena waktu itu di mentorship biasa kan saya tahu pasti tanya apa sih apa goalsnya gitu kan, mau MDRT kan pasti, untuk berada di mentor MDRT pasti pengen jadi MDRT. Bertahun-tahun nggak MDRT gitu kan, sampai terakhir ditanyain, kamu sebenarnya mau MDRT nggak sih? Mau tante, saya bilang gitu kan. Terus bilang, kalau kamu tahun ini nggak MDRT, tahun depan gak usah ikut mentoring lagi. Akhirnya saya, waduh, tiba-tiba waduh gitu kan. Akhirnya tahun itu saya MDRT gitu. Dia sedikit mesti di push gitu. Nah jadi apa yang manfaat yang saya dapatkan dari mentoring itu adalah sebenarnya komunitas, seperti tadi Kak kita bilang juga komunitas, karena itu yang mendorong saya. Setiap kali saya lihat orang yang baru balik dari MDRT, saya lihat wah gila keren banget ya dia berbagi gitu kan, sharing. Saya pengen ngerasain experience itu sendiri. Jadi saya pikir wah kalau misalnya saya bisa jadi mentor, saya juga bisa menularkan seperti itu, karena pengen ada komunitas yang positif. Nah, experience, establish skill, build confidence juga, karena saya juga pengen belajar leadership, kan. Jujur aja saya juga jadi, maksudnya saya nggak punya tim yang begitu besar juga. Saya bilang ini bisa belajar juga untuk bisa bikin tim, dan yang pasti memberikan impact. Seperti saya untuk terinspirasi menjadi salah satu mentee, saya juga pengen memberikan inspirasi untuk orang lain. Nah tapi nggak semuanya itu kalau orang bilang a bed of flowers ya. Ketika jadi, mungkin di sini yang tadi baru gitu kan kayak blur gitu kan, gimana ya jadi mentor ya, sama waktu kita juga pertama kali tahun pertama saya jadi mentor, blur juga kita mau ngapain gitu kan, nanya sana nanya sini. Kita punya grup mentor nantinya, saling tanya, lu ngapain sih gitu ya supaya mentornya bisa jalan. Apalagi saya lihat Cihuni yang seminggu sekali gitu ya bisa meeting, itu hebat banget loh. Karena apa? Karena in the end gitu ya, ada beberapa kita bikin grup ya, mungkin kita di sini banyak yang punya grup yang rame-rame ya. Kayak gimana kalau kita ngomong terus nggak ada yang jawab? Sedih ya grupnya sepi gitu. Ayo kita kumpul mau mentorship gitu kan. Terus krik harus teleponin satu-satu WA, ini baca dong gitu. Nah biasanya saya punya namanya pom-pomnya. Jadi ada beberapa yang cukup responsif. Saya udah WA dia jawab. Saya bilang tolong dong balas di grup. Jadi di grup mulai balas. Kadang orang itu suka takut jawab pertama di grup. Dan lu aja gitu, gak ada yang jawab gitu kan. Tapi di DM gitu, di private message jawab gitu kan. Ada lu jawab dong di grup gitu kan. Biasa saya absen tuh, siapa nih yang udah baca? Kasih centang. Nah seperti itu. Jadi mungkin tuh salah satu yang mungkin terjadi ya. Grup sepi gitu. Nah no response, hilang semangat, mentinya hilang semangat, kadang-kadang nularin ke mentornya loh. Dia hilang semangat, kok gue juga jadi gak semangat ya gitu kan. Hilang semangat, udah terakhir biasa di bulan November, Desember mengejar gitu kan, mereka udah kayak aduh bisa dapet nggak kita kan pasti encourage mereka untuk bisa ngejar kan. Tapi kadang kita juga deg-degan, gue juga nyampe nggak ya. Jadi ya itu hilang semangat, self doubt, ya itu nanya diri sendiri, aduh gue juga bisa nggak ya. Kadang ada mungkin yang mentisnya nanti nyampe MDRT lebih dulu dari kita, jadi kita pikir ini yang mentis dia gitu, yang mentor siapa gitu, kan dia lebih nyampe duluan gitu. Karena ada berapa saya juga dapat input ya dari mungkin mentor-mentor yang dulu, dia bilang mentisnya ada yang absennya tuh, mentor gue udah muncul belum tuh di mukanya udah MDRT belum gitu kan. Nah jadi itu ada nanya ke diri sendiri gitu kan, self doubt. Tapi teman-teman di sini kan kita sama-sama belajar ya, kita mentor juga bukan dewa ya. Bisa jadi kita punya mentis itu achieve MDRT duluan, closing lebih gede daripada kita duluan. Menurut saya it's okay. Itu kesempatan untuk kita untuk belajar. Jadi saya juga banyak belajar dari mentee saya. Setiap kali closing, biasa kalau kita meeting nanya kan, oh kemarin closingnya gimana, cerita gitu kan. Nah dari cerita dia sebenarnya kita juga bisa terinspirasi gitu. Saya bisa dapat beberapa sales idea yang saya apply juga gitu. Jadi saling satu sama lain ya, karena saya nggak berpikir seperti tadi bilang benar, kita bukan leadernya, kita ini mama angkat, mama tiri gitu ya. Jadi mereka itu saya pengen menyetarakan itu, kita bukan kayak gue lebih pintar, enggak. Karena saya udah pernah lebih dulu aja, karena mereka belum MDRT. Jadi karena saya udah MDRT, saya mau istilahnya lebih senior dikit lah gitu, tapi bukan berarti lebih pintar, lebih jago gitu. Dan yang terakhir time management.
karena udah di akhir-akhir biasa udah mungkin final sprint ya, final sprint kewalahan dengan produksi sendiri, terus masih ada mentor, mentee gitu kan, kadang jadi kayak aduh gimana sih cara time managementnya. Nah itu mungkin itu beberapa yang nanti teman-teman mentor akan hadapi. Tapi teman-teman semua, makanya namanya tears and joy ya, pasti ada joy-nya juga, dan saya rasa itu mengalahkan semua dari yang tears-nya. Nah ini the joy of mentor. Jadi benar tadi kayak Cihudi bilang ya, ini ada keluarga baru loh. Jadi saya punya ada keluarga baru yang nggak ada ininya, bukan agent saya, bukan dari KPM saya juga gitu kan, tapi ada keluarga baru yang kita saling support satu sama lain. Jadi saya 3 tahun jadi mentor, dan sama mentisnya tuh nggak mau bubar gitu ya, nggak mau sama Cilevin lagi aja gitu kan. Akhirnya ya udah kita berlanjut selama 3 tahun. Ada come and go beberapa, tapi mostly mungkin 70% itu stay sama selama 3 tahun bareng-bareng. Jadi kayak gini kita ngadain meeting. Waktu COVID emang menurut saya lebih berat karena semuanya online. Jadi saya juga nggak bisa mengenal sama mentis-mentisnya karena kan online ya, kurang ada personal touch. Tapi pas COVID itu lucunya kita sering saling kirim-kiriman makanan. Jadi kalau misalnya ada apa kirim makanan, sampai waktu salah satu ADS waktu itu dia malah kasih hadiah, dia bilang kalau misalnya ada closing minggu itu dia kirimin makanan, dan akhirnya ada beberapa yang closing dan dikirimin makanan. Jadi kayak ada small competition gitu ya, jadi mereka bikin semangat. Nah ini kayak salah satu mentis saya juga ada yang kirimin makanan ya pas ulang tahun, dia bilang aku kirimin ya Vin, bilang wah terharu gitu kan. Jadi ini beberapa foto pas waktu mentorship. Ada kan Nova juga di sini, di sini juga. Dan ini aku biasa suka ngundang 1 pembicara atau 2 pembicara buat yang ngobrol aja gitu kan, karena kan buat saling sharing aja. Dan ini mungkin sedikit tips, bukan tips ya, ini yang saya lakukan sih. Jadi ketika mungkin dari mentisnya sekarang satu grup mungkin 10-12 ya, dulu kan bisa 15 sampai 18 sampai 20, pasti ada beberapa yang mungkin nggak respon. Itu biasa terakhirnya saya pikir udahlah, kalau misalnya emang nggak mau respon, it's okay. Saya kumpulin yang masih mau semangat, misalnya 50% atau 30% yang masih benar-benar mau ngejar nih. Karena kadang kalau misalnya di grup banyak yang nggak respon tuh jadinya sepi kan, jadi kayak kuburan gitu kan. Nah jadi saya buat satu lagi grup yang benar-benar saya minta komitmen. Saya datengin, saya teleponin satu-satu, saya bilang kamu masih mau komitmen nggak? Kita sama-sama mau MDRT, mau komitmen, oke. Karena kamu mau komitmen, saya akan buat satu grup. Satu grup ini setiap hari kamu harus lapor, kamu ngapain. Apapun aktivitasnya, kalau misalnya hari itu kamu let's say mau tidur-tiduran nonton drama Korea, is okay. Kamu tulis aja. Kita sepakat ya, kalau ada satu misalnya nggak nulis report, itu kita paling denda. Dendanya nggak gede, 10.000 kalau nggak salah itu. Tapi kumpulin lumayan. Jadi mereka mau nggak mau kayak mesti lapor. Dan ketika mau lapor, kalau nggak ngapa-ngapain berhari-hari kan kayak masa tidur 3 hari gitu kan. Pasti ada inisiatif lebih kayak oke, harus melakukan sesuatu nih. Nah kayak ini, jadi kita namain grupnya Dai Mas MDRT. Nah ini tiap harinya ini dia lapor gitu kan. Lapor hari ini ngapain. Nah ini grupnya emang nggak banyak, itu cuma ada 5. Akhirnya 5 ini yang kita kebut untuk mau achieve MDRT. Dan saya rasa semuanya akan terbayarkan gitu ya, mau dicuekin, mau diapain, akan terbayarkan kalau apa ya ini. Kalau misalnya akhirnya bilang, akhirnya anakmu MDRT. Ini juga akhirnya berhasil MDRT. Walaupun ini sebenarnya udah ini yang tahun lalu ya, ini menti saya di tahun sebelumnya. Jadi tapi dia masih ngelapor gitu kan, akhirnya anakmu MDRT. Walaupun saya bukan mentornya, tapi kita masih tetap jaga relationship. Jadi teman-teman di sini mentor, betul ya tadi unconditional love, harus berhati besar, GMO, itu semua benar banget. Dan saya ngerasa mungkin benefitnya juga saya merasakan sendiri gitu. Kita bisa bantu orang, bisa kasih impact orang, itu priceless saya rasanya. Itu aja sharing dari saya. Mungkin nextnya ke Kopras ya, secara digital.